Temanya pada hari ini menggapai cintanya. Cintanya siapa nih? Cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu menggapai cintanya Allah? Karena hanya cintanya lah yang dapat memenuhi ruang hatimu dengan kesungguhan cinta. Ini saya liatin yang hadir nih banyak adik-adik nih, para pencari cinta. Tapi sebenarnya pencari cinta tuh bukan adik-adik aja. Ya, adik-adik mencari cinta tuh pandangannya mencari jodoh, mencari tulang rusuk katanya. Masya Allah. Mencari tulang punggung ya. Kalau laki-laki baru mencari tulang rusuknya yang hilang. Padahal sebenarnya yang tercipta dari tulang rusuk itu hanya Siti Hawa dari Nabi Adam alaihissalam. Yang lain nggak ada yang begitu. Jadi nggak usah cari-carian dari rusuk siapakah sebenarnya saya berasal. Nggak usah. Itu kalau laki-laki gitu pernah nikah dengan 9 perempuan, apa nggak punya rusuk tuh? Teman-teman sekalian, para pencari cinta, adik-adik biasanya mencarinya dari mencari suami gitu. Dan orang sudah menikah juga bukan berarti berhenti mencari cinta ya, masih terus juga mencari cinta dari suaminya. Makanya sampai-sampai kalau udah lihat suaminya terlihat mulai mencurigakan, mereka pun jadi mulai panik. Kenapa nih suami saya? Apakah dia sekarang sudah mulai luntur cintanya kepada saya? Banyak cari cara, dari mulai cara-cara duniawi sampai cara-cara yang syar'i. Kenapa kamu puasa Senin Kemis? Biar suami gak kemana-mana. Kok kamu rajin sekali tiap pagi baca surat Ar-Rahman? Soalnya diajarin sama Ustadz. Katanya kalau perempuan suka baca surat Ar-Rahman, insya Allah selalu dicinta sama suaminya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sampai kapan kamu terus-terusan mencari cinta manusia? Sebagai anak biasanya dia sibuk mencari cinta orang tuanya. Berusaha untuk menjadi seseorang yang berprestasi di sekolah. Biar orang tuanya bangga padanya. Biar orang tuanya sayang padanya. Biar orang tuanya cinta padanya. Karena memang orang tuanya ngancem juga. Kalau kamu gak naik kelas, mama gak kenal lagi sama kamu. Besokannya ternyata bagi rapot beneran gak naik kelas. Masuk kelas ditanyain sama mamahnya, gimana hasil rapot kamu? Kamu siapa ya? Jadi gak kenal. Karena ancamannya kan mama gak kenal sama kamu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sampai kapan kamu terus-terusan mencari-cari cinta manusia? Anak mencari cinta orang tuanya. Sudah mulai remaja mencari cinta lawan jenisnya. Sampai menikah sibuk terus-terusan mencari cinta suaminya. Habis punya anak-anak, dia sibuk juga mencari cinta, rasa hormat, penghargaan dari anak-anaknya. Tidakkah kamu paham, teman-teman sekalian? Saya sering bilang, kalau kamu merasa jatuh cinta, itu sebenarnya Allah sudah mengajarkan bahwa kamu bisa secinta itu sama seseorang. Kalau kamu sedang patah hati, Allah juga lagi mengajarkan bahwa hatimu tuh bisa sepatah itu ketika ditinggalkan atau sudah tak lagi dicintai oleh seseorang. Allah lagi mengajarkan bahwa cinta manusia itu adalah cinta yang fana. Cinta manusia
cinta yang ada akhirnya. Cinta manusia, cinta yang mengenal kadaluarsa. Jadi, saran saya mulailah. Jika selama ini kamu sedang mengarahkan biduk kehidupanmu, setir kehidupanmu, kendali kehidupanmu menuju kepada cinta manusia, entah itu orang tua, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu siapapun aja orangnya, teman-teman saudara sekalian, segeralah putar arah, segeralah putar balik. Cinta manusia, jika kamu terus-terusan membiarkan hatimu seperti itu, hanya akan berjumpa dengan kecewa. Hanya akan berakhir dengan patah hati. Mau sampai kapan kecewanya? Sampai saya nikah, Ustazah. Kamu pikir kalau udah selesai nikah udah kelar gitu? Udah selesai mencari cintanya? Tidak, Dek. Tidak. Tidak. Kalau hatimu kamu biarkan untuk dikuasai oleh rasa cinta kepada manusia dengan sebegitu besarnya, kamu menikah, bahkan kamu sampai jadi nenek-nenek sekalipun, tetap aja yang dikejar, yang dicari cinta manusia, gak ada selesai-selesainya. Segeralah putar balik, saran saya. Segeralah kamu memutar arah kehidupanmu, tidak lagi menjadikan tujuan sejatimu sebagai mencintai atau dicintai oleh makhluk, akan tetapi yang kamu cari adalah mencintai dan dicintai pencipta makhluk, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah seperti Sayyidah Zulaikha. Siapa tuh? Istrinya Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu Imra'atul Aziz, istrinya bendahara negara awalnya. Habis itu naksir berat sama Nabi Yusuf. Karena emang Nabi Yusuf ganteng. Sama nih kayak anak-anak zaman sekarang nih, naksir sama aktor Korea. Aduh. Tuh anak-anak Jakarta tuh. Kalau udah sama aktor-aktor Korea, teriak-teriak gitu kan. Kalau lihat di bandara, sampai pada pingsan. Wah, siapa gitu namanya, saya nggak hafal. Siapa? Jongkok. Ya, ini serius ini. Siapa Mbak? Son Joong Ki katanya. Iya. Wah. Sampai pada pingsan. Ternyata karena belum sarapan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih, kalau kamu masih terusan seperti itu hanya akan berjumpa dengan kekecewaan demi kekecewaan. Ya, tidak begitu. Putar arah segera, putar arah. Nah, Sayyidah Zulaikha itu naksir sama Nabi Yusuf. Gimana ceritanya sih? Ini ya sekedar biar tahu lebih banyak fakta sejarah. Jadi dulu itu Zulaikha itu kembang desa, teman-teman. Yang paling cantik sedesa itu deh. Teman-teman sekalian, ini dia nih kembang desanya. Satu waktu, dan yang melamar dia banyak sekali. Orang-orang semuanya ingin menikah sama Zulaikha sebagai kembang desa. Satu waktu Zulaikha bermimpi, dalam mimpinya itu dia melihat seorang yang cakep banget. Tampan rupawan. Terus dibilang dalam mimpi itu loh suami kamu. Dia adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu bendahara negara. Menteri keuangan semacam itu. Akhirnya dia kebangun dari tidurnya dan sejak hari itu kalau ada yang melamar pertanyaan dia satu aja. Al-Aziz bukan yang melamar saya. Sampai kemudian hal tersebut kedengaran oleh Al-Aziz. Dia pun kemudian melamar. Cuman bedanya Al-Aziz yang ini itu agak tua, mohon maaf ya mungkin ya, perutnya agak buncit,
begitu ya. Dan enggak tampan gitu, sama sekali jauh dari bayangannya Siti Zulaikha. Dilamar, jadi baru datang lamarannya aja, belum ketemu sama orangnya. Begitu dibilang, saya ini datang kemari untuk mewakili Al-Aziz melamar putri bapak gitu, pada bapaknya Zulaikha. Katanya Zulaikha, Al-Aziz, iya, saya mau. Langsung diterima tuh lamarannya. Begitu pas akad ketemu, lah kok gak sama kayak di mimpi saya? Tapi udah terlanjur, maka menikahlah Zulaikha dengan laki-laki tersebut yang mohon maaf bukan cuman seperti yang tadi saya sampaikan, tidak tampan begitu ya, dan juga tidak semudah yang dia bayangkan. Ternyata juga mohon maaf, kabarnya dia adalah seorang laki-laki yang tidak bisa sama perempuan. Sama dengan impoten. Lengkap kan penderitaannya Zulaikha? Hingga satu waktu Al-Aziz ini membeli seorang budak dari pasar, kemudian merawatnya, membesarkannya di kayak semacam pavilion rumah gitu kan. Sebagai Al-Aziz dia punya istana yang sangat besar dengan rumah-rumah samping gitu, yang dihuni oleh ajudan-ajudan dan orang-orang beliau. Satu waktu Zulaikha ini pas lagi keluar dari rumah gitu ya, di halaman, dia ngeliat, lah cowok siapa tuh? Persis banget kayak di mimpi saya. Dia adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Teman-teman saudaraku sekalian, mulailah Zulaikha kemudian mau makan, ingat dia. Dari tatap mata turun ke, tuh hati-hati adik-adik, hati-hati ini. Ini nih prosesnya hati itu ya. Pertama lihat gitu kan, kemudian terfitnah hatinya. Adik-adik saudara sekalian, jatuh cinta itu memang dari sananya gitu. Jatuh cinta itu memang takdir. Kita tuh nggak bisa milih mau jatuh cinta sama siapa. Tapi meneruskan rasa hati sesudah kamu jatuh cinta, itu yang ada dalam kendalimu. Yang ada dalam kendalimu. Jadi itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taruh rasa hati gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cuman masalahnya apakah sesudah jatuh cinta itu kamu deketin dia, minta nomor teleponnya, gitu ya, ngajakin ketemuan, kemudian chat-chatan, kemudian teleponan, kemudian jalan berduaan, kemudian pegang tangan, kemudian saling senderan. Itu semuanya adalah pilihan yang kamu memilihnya atau tidak gitu. Jadi adik-adik saudaraku sekalian, hati-hati. Jangan suka nyalahin, saya bisa apa kalau sudah takdir menentukan saya jatuh cinta padamu? Saya bisa apa terhadap rasa hati saya? Ya kamu bisa. Rasa hati itu pertamanya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kamulah yang memutuskan mau apa sesudah rasa hati itu datang dalam hatimu, Dek. Jangan nyalahin, ya habisnya udah takdir gimana ya, saya tuh gak bisa membohongi hati saya, ya ampun. Saya terperangkap dalam rasa yang tidak mampu saya kendalikan. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih Sayyidah Zulaikha ini memilih memutuskan sesuatu yang salah terhadap Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Padahal memang Nabi Yusuf tuh ujung-ujungnya akan ditakdir Allah Subhanahu wa taala sebagai suaminya Zulaikha gitu. Cuman masalahnya nih Sayyidah Zulaikha tidak mampu mengendalikan perasaannya. Beliau sendiri yang salah gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang nafsu, Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam surat Yusuf, teman-teman saudara sekalian. Katanya Zulaikha, ada juga yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwa itu adalah perkataannya Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Aku tak akan pernah membiarkan hawa nafsuku.
Sebab hawa nafsuku akan selalu mengajakku kepada keburukan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada datang rasa jatuh cinta dalam hatimu terhadap seseorang, gitu kan, jangan kemudian kamu ikut-ikutin. Mungkin ini adalah jodoh saya, gitu kan. Akhirnya terus aja tuh kamu ikutin alurnya hati. Jangan dek, jangan. Bukan untuk itu kamu diciptakan Allah SWT, bukan. Bukan. Kendalikan hatimu, kendalikan hatimu. Ustazah, kalau misalnya nggak pakai pacaran gimana mau menikah? Saya nikah nggak pakai pacaran. Oh, langsung yang ngantuk pada langsung berdiri nih. Gimana ceritanya Ustazah? Gimana ceritanya gitu? Saya nikah nggak pakai pacaran. Saya lihat muka suami saya sesudah akad nikah. Saya tahu muka suami saya, oh dia nih. Oke lah, untung cakep. Saya taunya sesudah menikah, dia juga begitu. Lihat muka saya, itu sesudah akad nikah gitu kan. Ya mau gimana lagi, gak bisa dibalikin. Masya Allah, ya udah terima ala kadar deh gitu kan. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan, jadi gak perlu tuh, kamu gak perlu berpacaran untuk bisa menikah. Lagian yang pada menikah-menikah, emang kamu nikah sama pacar? Atau kalaupun menikahnya sama pacarnya, emang itu pacar pertama? Kebanyakannya tidak. Maka yuklah jagain hati teman-teman sekalian. Sampai kemudian Zulaikha terfitnah gitu kan. Kan ceritanya begitu tuh. Mulai tuh sering disuruh-suruh datang ke rumahnya. Zulaikha disuruh bawa ini, disuruh bawa itu. Disuruh bersihin ini, bersihin itu. Dan Yusuf sebagai budak gitu ya, harus taat kepada tuannya gitu. Sampai kemudian satu waktu di saat suaminya sedang pergi gitu, dia minta Yusuf masuk dalam kamarnya. Begitu ada di dalam kamarnya, dia tutup-tutup semua pintu. Yusufnya nanya gitu, mau apa tuan gitu kan. Wah, saya mau sama kamu. Waduh. Dan itu teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan ya, Zulaikha itu perempuan yang sangat cantik. Dan Nabi Yusuf juga laki-laki yang sangat normal untuk suka sama perempuan yang cantik. Tapi apakah rasa itu kemudian dibiarkan? Sudah takdir kita untuk saling mencintai, wahai Yusuf. Iya, wahai Zulaikha. Enggak gitu. Enggak gitu ceritanya, teman-teman. Kamu adalah seorang laki-laki yang pernah hadir dalam mimpiku. Begitu juga dengan dirimu, wahai Zulaikha. Enggak gitu, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tidak pernah dibenarkan percintaan yang tidak halal dalam Islam. Dan cinta itu tidak pernah cukup sebagai alasanmu berbuat dosa. Camkan ucapan saya adik-adik. Ini nasihat saya kepadamu. Cinta tidak pernah cukup sebagai alasanmu untuk berbuat dosa. Gak ada ceritanya. Habisnya cinta gimana dong? Saya gak bisa mengendalikan rasa hati saya. Seharian saja saya nggak teleponan sama dia, hati saya berantakan gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan biarkan. Ustazah, bagaimana dengan mencintai dalam diam? Nih sering banget nih pertanyaan kayak begini nih. Saya cinta gitu, tapi nggak pernah ngungkapin apa-apa Ustazah, saya diem-diem aja gitu. Cuman dia saya panggil dalam setiap doa saya di akhir malam. Ngapain? Ngapain, Dek? Kalau memang dia jodohmu, dia akan datang kepadamu. Dan kalau bukan jodohmu, kamu mau doain jodohnya orang? Jangan ya, jangan. Gak usah pakai sebut nama orang. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Lagi pula kamu bahkan tidak tahu apakah dia yang terbaik bagimu. Kamu gak tahu apakah dia adalah yang terbaik bagimu. Maka biarkan urusan jodoh
Sama halnya dengan urusan ajal, biarkan Allah yang memberikannya kepadamu sebab Dia yang paling tahu yang terbaik untukmu. Sampai kemudian Nabi Yusuf bilang, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Nabi Yusuf mau kabur, ditarik sama Siti Zulaikha sampai robek bajunya bagian belakang. Saat itulah suaminya ternyata buka pintu, dia datang. Mungkin ketinggalan handphone. Begitu masuk, wah Zulaikha nih. Liatin ya adik-adik, cinta karena nafsu. Zulaikha langsung ngomong kayak begini nih. Apa hukuman buat seorang laki-laki arada bi ahlika su yang hendak berbuat keburukan kepada istrimu? Jadi kayak dia nih mau melecehkan aku gitu. Nah, ini cewek biasanya emang kalau udah malu kayak begitu tuh. Udah malu suka kayak gitu tuh. Gitu ya. Apa istilahnya tuh, bermain seolah dia adalah korbannya gitu. Padahal dia pelakunya kan. Nabi Yusuf bingung aja. Akhirnya kemudian katanya Nabi Yusuf, dia yang membawa saya kemari. Sebenarnya suaminya lebih percaya kepada Nabi Yusuf daripada kepada istrinya. Ya kan memang yang paling tahu kita biasanya orang paling dekat sama kita ya kan. Jadi udah paham gitu. Kemudian diputuskan begini begitu hingga akhirnya teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Yusuf kemudian berada dalam penjara ya. Karena doanya juga Nabi Yusuf ngerasa ini kayaknya jadi orang ganteng nih susah banget ya. Ternyata jadi orang ganteng dari zaman dulu sampai sekarang susah ini ya. Jadi Nabi Yusuf lebih memilih untuk dipenjara. Beliau pun dipenjara selama berpuluh-puluh tahun. Hingga akhirnya kemudian sekeluar beliau dari penjara, teman-teman saudara sekalian, itu juga keluarnya karena memang orang udah tahu bahwa ternyata Nabi Yusuf adalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan dia mentakwil mimpinya seorang raja hingga seterusnya ya. Dari kisah ini yang mau saya ceritakan akhirnya, dan itu saat beliau keluar dari penjara itu, Zulaikha tuh sudah jadi seorang perempuan beriman, memantaskan diri untuk seorang laki-laki soleh. Nah ini nih, kalau saya ditanya, Ustazah apa yang harus saya lakukan sambil menunggu jodoh? Jadilah kamu seorang perempuan beriman yang memantaskan diri untuk seorang laki-laki yang soleh. Sebab at-thayyibat lit-thayyibin. Hanya perempuan-perempuan baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik juga. Dan hanya perempuan yang jelek juga, buruk akhlaknya, buruk ibadahnya, buruk perangainya, untuk laki-laki yang buruk juga. Jadi ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, saudaraku sekalian saya muliakan, berusahalah untuk bisa meraih kesolehan kamu sebagai seorang perempuan hingga nanti Allah Subhanahu wa taala, buat adik-adik ya, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan suamimu juga seorang laki-laki yang soleh. Dan buat ibu-ibu juga, jangan selalu aja nyalahin suami mulu. Ya gimana Ustazah, saya jadi perempuan soleha, imam saya aja kayak begitu. Imam saya nih, suami saya Ustazah, dia juga sholatnya terlambat, dia juga kalau bangun subuh kesiangan. Ya saya akhirnya juga jadi kayak begitu gitu. Teman-teman sekalian, gak gitu. Kamu berubah menuju kepada kebaikan, yang di sekelilingmu pun juga akan berubah menuju kepada kebaikan-kebaikan juga. Yang tadi saya mau sampaikan, Nabi Yusuf akhirnya menikah sama Siti Zulaikha sesudah Siti Zulaikha-nya telah meraih cinta, bukan lagi cinta manusia, akan tetapi cintanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Siti Zulaikha menjadi seorang perempuan yang bertakwa. Kenikmatannya ada pada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya adalah saat lisannya menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terjaga, ia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia telah meraih derajat tinggi dari meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi Yusuf datang ke rumah, sudah beliau adalah suami dari Zulaikha ya, dan beliau juga menjadi seorang Al-Aziz, seorang bendahara negara. Persis seperti yang dimimpikan oleh Zulaikha di masa mudanya gitu, di masa belianya.
Dia panggil-panggil, Zulaikha, Zulaikha, sayang, Zulaikha. Saudaraku sekalian, ternyata Zulaikhanya nggak dengar karena sedang asyik dengan urusannya sama Allah. Dia sedang zikir, sedang nikmat sekali. Sampai Nabi Yusuf buka pintu mendapati istrinya sedang di atas sejadah. Saudaraku sekalian, saya mereka sedang beribadah pada Allah SWT. Dia kemudian bilang, wahai Zulaikha, saya dari tadi memanggilmu. Kata Zulaikha, maafkan saya Yusuf, saya tidak mendengarmu. Saya dari tadi sedang berzikir, wahai Yusuf, maafkan saya tidak mendengarmu. Teman-teman saya sekalian, Nabi Yusuf kemudian bilang, dulu aja, kamu tuh, kalau ngelihat saya nggak berkedip. Kemudian Zulaikha mengatakan, kuntu uhibbu Yusuf. Dulu aku mencintai Yusuf. Akan tetapi sesudah aku kenal Tuhannya Yusuf, aku tak lagi memerlukan Yusuf. Karena teman-teman, cinta manusia itu semuanya fana. Sebab manusia itu semuanya pasti ada akhirnya gitu. Apalagi percintaan yang dari hawa nafsu. Itu pasti segede apa cintanya, secepat itu pula hilangnya. Sebab sesuatu yang berlebihan hanya akan berubah menjadi sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Saya ulangi, sesuatu rasa yang berlebihan hanya akan berubah menjadi sebaliknya dalam waktu cepat ataupun lambat. Makanya ada banyak sekali nih cinta manusia nih yang saya liatin nih. Diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu. Habisnya nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau berantem bilangnya aku tak sanggup hidup denganmu. Dulu sebelum nikah ngelihat semua orang nggak ada yang cantik selain istri saya, selain calon istri saya, selain pacar, selain dia gitu. Nggak ada yang menarik selain dia. Kayaknya semuanya mendorong ya. Semuanya nih yang menarik cuman perempuan itu aja gitu. Atau dalam pandanganmu semua laki-laki nggak ada yang menarik cuman dia aja. Habisnya menikah setahun, 2 tahun gitu. Lihatnya kayaknya semua orang di luar sana menarik selain istri saya. Sepertinya semua orang di sana cakep semua selain suami saya. Sepertinya laki-laki semua di luar baik semua selain suami saya. Nah itu tuh karena sesuatu itu kalau dasarnya adalah cinta yang karena hawa nafsu hanya akan segera berakhir teman-teman sekalian. Jangan cari cinta manusia. Ia fana. Ia akan hancur. Ia akan habis. Ia hanya akan berada dalam masa kadaluarsa. Rasa itu akan hilang, saudaraku sekalian. Terus kepada siapa cinta ini seharusnya aku tambatkan, Ustazah? Kalau kamu bertanya seperti itu, kamu harus tahu bahwa hatimu diciptakan bisa ngerti jatuh cinta sedalam itu, kemudian ketika ditinggalkan bisa patah hati sedalam itu juga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Allah ketika mencintai seorang hamba, dipenuhinya tangki cinta, tangki hati hamba tersebut dengan cinta yang utuh darinya, membuat dia tak lagi perlu terhadap cinta siapapun. Seorang anak yang dipandang Allah dengan pandangan penuh cinta. Seorang anak yang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan penuh rahmat. Teman-teman saudaraku sekalian, ia mulai merasakan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak lagi sibuk mencari-cari cinta orang tuanya. Ia tak lagi sibuk mengemis-ngemis cinta dari orang-orang di sekelilingnya.
Ia tak lagi sibuk mencari-cari perhatian dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebab ia tahu dimanapun ia berada, Allah selalu bersama dengannya. Dia cukup dengan kasih sayang Allah. Dia cukup dengan pandangan rahmatnya Allah SWT. Seorang anak muda, seorang perempuan belia, seorang laki-laki belia, ketika dia mulai merasakan cintanya Allah SWT, ia tidak sibuk nyari pacar seperti halnya teman-temannya. Justru yang sibuk ia lakukan adalah mencari rahmatnya Allah. Yang sibuk ia lakukan menggapai cintanya Allah. Yang sibuk ia lakukan membenahi hatinya sehingga mencintai Allah dan Rasulnya lebih dalam daripada cintanya kepada siapapun. Di saat malam ia menengadahkan tangannya sesudah beberapa rakaat sholat yang ia lakukan. Ia berkata, ya Allah, di saat teman-temanku mencari cinta manusia, ya Allah, izinkan aku untuk Engkau kenalkan dengan cintamu, ya Allah. Ya Allah, izinkan hatiku mencintaimu. Dan Engkau pandanglah aku dengan pandangan cintamu. Ia sibuk mencari cinta Allah SWT dalam hidupnya. Ketika ia berpakaian, ia tidak lagi berpakaian mencari mana ya pakaian yang membuat saya paling akan dilirik, paling akan dilihat sama laki-laki. Ia ketika berpakaian, ia berpikir, apakah ketika saya berpakaian seperti ini Allah ridha, Allah cinta padaku? Ketika dia berbicara, ia tidak menjadikan kata-katanya sebagai kata-kata yang paling menarik untuk didengar oleh orang lain. Akan tetapi ia bertanya pada dirinya, jika saya mengatakan seperti ini, apakah Allah ridho pada saya? Ia menjadikan dorongan dan motivasinya untuk berbuat segala sesuatu adalah meraih dan menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia bahkan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri dari suaminya, ia pun juga tidak sibuk-sibuk mencari cinta suaminya. Sebab dia bahkan faham cinta suaminya berada dalam kendali Allah. Hati suaminya berada dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia hanya sibuk mencari cinta pencipta suaminya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ia tahu, suamiku adalah hamba. Suamiku adalah makhluk yang dapat berubah-ubah rasa hatinya. Suamiku adalah manusia yang esok atau lusa dapat meninggalkanku kapan saja. Entah dia berpaling kepada perempuan lain, entah dia meninggal dunia, atau apapun aja bisa terjadi di atas muka bumi ini. Akan tetapi Engkau satu, ya Allah. Aku harap tidak akan pernah meninggalkanku. Makanya saya suka bilang sama para istri-istri yang kadang-kadang curhat sama saya meskipun sekarang sih saya nggak ada sesi curhat-curhatan ya. Udahlah, kita sebagai manusia sama-sama menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi. Teman-teman sekalian, saya suka sampaikan kepada teman-teman di sana, Jakarta dan di mana-mana tempat, apabila cinta manusia berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Terkadang kamu dibikin patah hati bahkan oleh orang yang paling kamu cintai. Para istri, dengarkan saya. Saya tahu betapa kamu sangat mencintai suamimu. Akan tetapi terkadang Allah SWT membuat hatimu patah dari suamimu. Kecewa luar biasa kamu. Menangis meraung-raung dirimu atas kehilangan cinta dari suamimu. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala
sedang memutuskan tali cintamu dengan suamimu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak berkata, bergantung, mencintai manusia, membuatmu bisa kecewa semacam itu. Akan tetapi cintamu padaku, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Saat cinta kepada manusia membuatmu kecewa, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Tapi kadang-kadang perempuan suka gak ngerti. Akhirnya dia malah gini, oh suami saya berpaling hati, dia pikir dia aja yang bisa, saya juga bisa. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang gak ngerti-ngerti nih. Akhirnya putus dari suaminya yang itu, nikah lagi dengan laki-laki yang lain, sudah dia berpacaran misalnya gitu. Dia sibuk aja ngelihat, oh suami saya sekarang udah nikah nih sama dia, berarti saya juga harus cepet-cepetan. Selesai masa iddah langsung nikah. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, habis itu kecewa lagi hatinya, nangis lagi. Yang asalnya udah mulai tinggal tahajud lagi sekarang. Kata Allah, kok kamu gak ngerti-ngerti juga sih? Aku patahkan hatimu karena aku hendak mengenalkan kepadamu cintaku yang sejati. Maka pahami ini. Yang pada punya suami, gak usah nunggu dipatahkan hati sama suamimu. Dari sejak sekarang, arahkan perahumu kepada cinta yang sejati. Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak akan pernah menyia-nyiakanmu. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, saya pernah jumpa dengan seorang perempuan yang saya tulis di buku Bidadari Bumi 1. Namanya Hubabah Umairah. Saya menyebutnya dokter hati. Jadi sekalian, satu hari saya sudah menikah. Saya menikah waktu itu udah sekitar 1 tahun, belum ada anak. Saya bawa rombongan berziarah ke Kota Tarim. Waktu itu saya open trip ya, buka siapa aja yang mau ikutan ziarah ke sana, saya pimpin gitu. Sekarang maaf nih ya, kalau mau ke Tarim berangkat aja dah, nggak usah nungguin saya. Karena saya sekarang udah nggak buka trip lagi gitu, buka perjalanan lagi, nggak bimbing perjalanan seperti itu lagi. Ada satu waktu saya bawa rombongan ke sana, terus saya ajak berjumpa dengan Hubabah Umairah. Nama aslinya Hubabah Ruqayyah bintil Habib Umar Al-Haddar alaiha ridwanullah. Saya bawa perempuan-perempuan ke sana dan saya bawa laki-laki juga ke sana, tapi waktunya berbeda-beda gitu ya. Yang laki-laki dipimpin sama salah satu habaib, yang perempuan saya yang pimpin, saya bawa jumpa sama Hubabah Umairah. Habis semuanya bicara sama Hubabah Umairah, dan itu subhanallah, subhanallah. Orang tuh kalau deket sama Allah emang jadi pinter, teman-teman. Yang saya lihat itu dalam diri Hubabah Umairah. Saya tuh ngerasanya sampai sekarang sudah wafat ya beliau ya. Dan saya sangat kehilangan pada sosok orang-orang dekat sama Allah yang seperti itu gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang tuh kalau dekat sama Allah jadi pintar. Jadi pintar tuh gimana? Kayak nggak usah pakai diterangin panjang lebar gitu. Saya kalau di depan Hubabah Umairah kayak nggak perlu ngomong apa-apa. Semua yang saya omongin tuh kayak beliau udah tahu gitu. Dan itu orang dikasih nasihat sama beliau satu, nggak pakai orangnya curhat panjang lebar. Begitu ngelihat muka seseorang tuh udah kayak langsung ngerti semuanya gitu. Nah, sama anak tuh yang sayang, jangan kayak begitu. Anak tuh amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beda-bedain, walaupun yang satu pinter, yang satu nggak pinter. Itu orangnya nggak perlu pakai cerita, udah langsung aja Hubabah Umairah sampaikan. Ada lagi tuh, kamu kalau sama suami jangan ngomel mulu. Bayangkan kalau kamu berjumpa sama Hubabah Umairah, kira-kira diapain nih sama Hubabah Umairah nih? Itu Hubabah Umairah udah tahu, nggak usah pakai cerita apa-apa gitu. Sampai habis mereka selesai semuanya, mereka ada di ruangan yang lain. Saya bilang sama Hubabah Umairah, Hubabah sekarang giliran saya nih Hubabah. Saya bilang, Hubabah doain saya dong Hubabah, biar saya punya anak. Saya udah nikah setahun nih Hubabah, saya bilang saya belum punya anak. Hubabah Umairah terus ngomong begini sama saya. Jadi kamu minta didoain biar punya anak. Buat apa?
Asli teman-teman, selama ini saya nggak pernah minta sama orang doa biar punya anak. Sama halnya dengan kalau ada orang doa minta jodoh gitu ya. Nggak pernah ada yang nanya buat apa. Kamu nih misalnya gitu ya, Ustazah doain dong Ustazah biar saya segera dipertemukan dengan jodoh. Pasti kamu bilang kalau bingung kalau saya balik nanya gitu, kamu pengen punya suami? Iya Ustazah, buat apa? Ayo buat apa? Coba saya tanya nih sekarang, buat apa? Biar yang nafkahin saya. Kamu lupa hanya Allah satu sang pemberi rizki. Iya juga ya. Bingung, buat apa coba? Ayo coba kepikir jawaban buat apa kalau urusan jodoh. Jadi Ubaba tuh nanya gitu kan, kamu pengen didoakan biar punya anak Halimah? Betul Ubaba, saya bilang. Saya cukup dekat sama beliau, sehingga beliau udah langsung panggil nama gitu kan. Terus kata Ubaba, buat apa? Saya mikir gitu. Dan karena saya waktu itu juga sudah ustazah, saya jadi mikir gitu, jawaban apa nih yang syar'i? Biar kelihatan jawabannya yang ustazah banget gitu kan. Tapi kalau misalnya saya jawab, biar ada yang lucu, bisa saya main-mainin gitu kan, bukan jawaban ustazah itu. Jadi saya bilang gitu, biar ada yang mendoakan kalau saya meninggal dunia. Syar'i belum? Syar'i. Jawaban ustazah bukan? Ustazah. Ubaba Umairah nanya gini nih, inti terusin lah, kamu ngajar kan selama ini? Saya bilang, iya Ubaba saya ngajar. Saya ngajar dari 20 tahun yang lalu teman-teman. Jadi nih di hadapanmu ini seorang perempuan yang sudah sangat tua. Kelihatannya saya ke umur berapa? Kamu tertipu. Kebayangkan saya ngajar di Indonesia aja udah 20 tahun yang lalu gitu. Dan sebelum itu saya ngajar di Kota Tarim 4 tahun. Kebayangkan tua saya nih kayak apaan. Jadi Ubaba Umairah tahu gitu. Saya bahkan udah ngajar dari di Tarim. Dia bilang, kamu ngajar kan Halimah? Saya bilang, iya Ubaba saya ngajar. Itu yang kamu ajarin, menurutmu kalau kamu meninggal dunia gak akan doain kamu? Iya juga sih. Bingung saya bilang, iya sih Ubaba. Terus buat apa kamu punya anak? Biar ada yang melanjutkan dakwah saya Ubaba kalau saya meninggal dunia. Buat apa ada yang melanjutkan dakwah kamu? Dakwah ini akan terus berjalan Halimah, jangan sok-sokan merasa diri paling berjasa. Salah banget ini ya. Ya kalau kamu udah mati akan datang. Bukan Halimah-Halimah berikutnya, bukan. Tapi pendakwah-pendakwah berikutnya gitu. Kamu pikir kamu apa yang paling baik? Kamu pikir kamu apa yang punya jasa dalam Islam? Tidak ada. Tidak ada teman-teman saudaraku sekalian. Kita hanyalah alat yang dipakai. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuat orang semakin tahu, semakin kenal sama Allah. Kita adalah alat yang dipakai. Mudah-mudahan oleh Nabi Muhammad SAW agar semakin banyak orang-orang kenal sama Nabi Muhammad SAW. Nggak penting sama sekali Halimah ataupun majelis taklim apapun, dirimu siapapun, Islam ini akan tetap berjalan. Ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, nggak ada siapapun yang mampu melampauinya. Denganmu atau tanpamu. Denganmu atau tanpamu. Gak ada. Jadi kalau saya tuh tadi dengar tuh, Ustazah Halimah, panutanku, penyejuk hati. Saya dalam hati mikir aja, Halimah yang itu pengen saya kenal tuh. Enggak ya. Saya bukan siapa-siapa teman-teman. Hanya seseorang yang tahu lebih banyak denganmu mungkin. Karena saya belajarnya lebih lama, itu aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tempat kembali kita adalah surganya. Karena semua dari kita ini adalah musafir.
Kita nih lagi sama-sama jalan, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima kita, Rasulullah terima kita, dan mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang dimuliakan olehnya di dunia hingga di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena nilai kita ini sebenarnya bukan pada bagaimana orang menilai kita. Nilai kita itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya nih kita nih sama-sama lagi dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah mau lihat siapa di antara kalian yang bisa berbuat kebaikan gitu. Jadi kita sama-sama sedang berproses, sama-sama sedang menuju akhir kehidupan kita nggak pernah tahu. Makanya mudah-mudahan Allah karuniakan kepada hati kita kesungguh-sungguhan tawadhu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tuh Subabah nanya lagi gitu. Jadi buat apa Halimah? Saya kehilangan alasan sampai kemudian saya cari-cari alasan yang oke lah nggak apa-apa lah ya, walaupun alasannya bukan kayak alasan ustazah gitu. Saya bilang gitu, kayak alasan seorang istri yang sangat pencemburu gitu. Saya bilang sama Hubabah, doain saya kalau gitu biar punya anak, biar suami saya sayang sama saya, biar suami saya cinta sama saya. Hubabah bilang begini, Halimah, hati manusia itu adanya dalam genggaman Allah, nak. Hati manusia adanya dalam genggaman Allah. Kamu punya anak, kamu nggak punya anak, bukan berarti hati suamimu kalau ada anak kemudian jadi tambah sayang sama kamu. Kalau nggak ada anak jadi nggak bisa sayang sama kamu, nggak bisa cinta sama kamu, nggak gitu ceritanya. Beliau kemudian melanjutkan dengan berkisah mengenai diri beliau sendiri. Yang saya ketika mendengar itu jadi ngerasa, ya Allah, betapa masih panjangnya jarak, betapa masih panjangnya perjalanan yang harus saya tempuh untuk bisa punya rasa hati yang seperti beliau itu. Beliau rupanya dari muda, dari kecil sudah menambatkan hati kepada yang semestinya, menggapai ridha Allah, mencari hanya cinta Allah Subhanahu wa taala. Beliau bilang, kamu tahu Halimah, semasa saya belia dulu, semasa saya kecil dulu, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tak mau hidup tersibukkan darimu. Sesudah beliau sebelumnya ngomong kayak begini, udahlah Halimah, ada anak nggak ada anak nak, kamu nggak merasa dunia ini udah begitu sibuknya memalingkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau hidupmu lebih sibuk lagi sehingga kadar kamu mengingat Allah, kesibukan kamu kepada Allah menjadi sangat-sangat sedikit. Kamu mau punya anak itu sibuk nak, membuat kamu jadi tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Beliau kemudian bercerita, saya Halimah waktu kecil, saya bilang sama Allah, selalu saya berdoa, ya Allah, saya tidak mau hidup saya tersibukkan dengan selain-Mu. Ya Allah, saya mau hidup saya hanya sibuk dengan-Mu. Maka jika saya menikah membuat saya sibuk sehingga tak lagi konsentrasi penuh kepadamu, jangan nikahkan saya ya Allah. Ada jomblo-jomblo yang mau doa begitu? Ada adik-adik yang pengen doa begitu, berani doa begitu? Hubabah Umairah melakukannya, Dek. Ya Allah, saya tak mau hati saya sibuk dengan selain-Mu. Sehingga kalau saya menikah membuat saya sibuk dengan selain-Mu, jangan nikahkan saya ya Allah. Tapi Allah kemudian menikahkan saya, Halimah. Datang jodoh saya istikharahkan, keluarga mengistikharahkan, hasilnya baik, saya pun menikah. Dan saya tahu memang keberadaan suami rupanya bukan untuk menyibukkan saya, akan tetapi untuk membantu saya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari itu doa saya berubah. Doa saya berganti. Ya Allah, jika keberadaan anak membuat kami berdua
sibuk sehingga tidak lagi menjadikanmu sebagai prioritas dalam hidup kami. Ya Allah, jangan kasih kepada kami anak. Dan rupa-rupanya demikian keadaannya sehingga sampai dengan sekarang kami tidak pernah punya anak, Halimah. Karena kami tahu itu adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Hamba-hamba peraih cintanya Allah. Apakah beliau hidupnya tidak bahagia? Sangat bahagia. Karena beliau menjadi seorang yang tersambung erat. Doanya setajam tajam pedang. Teman-teman sekalian, lihat apapun aja udah paham segalanya. Menjadi hamba yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya ma bainahu wa bainallah, hidupnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala tabamatu. Atau izinkan saya menceritakan perempuan lain yang juga ada di dalam buku Bidadari Bumi 1 juga ini ya. Cuman kan kalau dengerin beda rasanya biasanya daripada kalau baca ya. Meskipun sisanya tuh ada banyak tuh, silahkan baca sendiri ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada namanya Hubabah Khadijah. Ini saya jumpa sama beliau di akhir-akhir kehidupan beliau. Saya datang ke Inat waktu itu, ada satu kota di dekat Tarim sana. Sekitar setengah jam aja lah sebenarnya dari Tarim. Saya jumpa sama beliau di akhir Sya'ban. Waktu saya pertama kali pandang wajahnya, saya jadi tahu bahwa ternyata di atas muka bumi ini ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Mukanya kita baru pandang aja mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya setiap lihat beliau itu, saya langsung menunduk dalam gitu. Saya bilang, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Padahal beliau gak ngomong apa-apa. Ini perempuan, waktu ada teman saya datang ke situ, ada teman saya cerita, dia bilang saya berapa waktu yang lalu datang ke Hubabah Khadijah namanya, Hubabah Khadijah bin Syekh Bakar bin Salim. Itu beliau, teman saya nih ustazah juga, dan beliau lagi sakit tenggorokan. Padahal sebagai seorang ustazah menyampaikan itu kan harus pakai suara. Jadi itu mengganggu sekali ya kalau sakit tenggorokan, sakit banget gitu. Kayak ada lukanya gitu di tenggorokan, radang sepertinya. Dia datang ke Hubabah Khadijah terus bilang, Hubabah doakan dong, ini nih leher saya nih sakit banget. Buat nelen aja sakit, buat bicara sakit, buat makan lebih-lebih lagi, buat minum aja sakit. Tuh Bapak doakan saya, doakan leher saya ini, tenggorokan saya biar cepet baik gitu. Bapak Khadijah taruhin tangannya, diusap-usap sambil didoakan, tapi habis itu ngomong begini nih, ma'agal sabrek, katanya gitu. Kamu tuh ya sabarnya dikit amat sih. Yang sabar dong nak. Kalau lagi dikasih sakit tuh tanda Allah lagi cinta sama kamu. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau sedang cinta seorang hamba, dikasihnya sakit hamba tersebut. Kamu tahu enggak? Saya tuh kalau berapa hari enggak dikasih sakit, saya suka angkat tangan, saya tanya sama Allah, ya Allah, saya kok lama enggak dikasih sakit? Apakah artinya engkau lupa pada hambamu ini ya Allah? Cakep bener ya. Orang-orang yang hatinya gak pernah lagi mencari cinta manusia, gak tertarik sama cinta siapapun, hatinya penuh dengan hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian, ketika saya jumpa sama Hubabah Khadijah, itu sebelum saya ada orang dari kampung mana gitu yang juga lagi ngobrol Hubabah Khadijah, lagi ngobrol sama tetamunya gitu. Terus beliau nanya, kayak misalnya gitu ya, beliau nanya gini nih, kalian dari mana gitu. Terus orang-orang itu bilang gitu, dia bilang kami Hubabah, misal dari Lok Semawe Hubabah, misalnya. Terus Hubabah bilang begini, oh dari sana, saya punya loh temen di sana, namanya misalnya gitu, namanya Salamah, kamu kenal nggak sama dia? Orangnya begini, oh kami kenal Hubabah. Oh gimana tuh kabarnya? Orangnya mukanya langsung kayak kelihatan sedih gitu, terus bilang,
maaf Hubabah, itu yang namanya Hubabah Salama itu sekarang sudah meninggal dunia, maaf Hubabah, gitu. Hubabahnya begitu dengar, oh meninggal, Masya Allah, senengnya. Saya di sudut ruangan bengong. Ada gitu orang, diceritain bahwa ada orang lain meninggal dunia, dia bilang, ya ampun senengnya. Itu kan konsepnya tuh saya nggak pahami waktu itu. Konsep pecinta sangat suka untuk berjumpa dengan yang dicinta. Pecinta sangat rindu untuk berjumpa dengan yang dicinta. Itu konsep itu belum saya pahami, teman-teman. Konsep pecinta sangat suka untuk berjumpa dengan yang dicinta. Pecinta sangat rindu untuk berjumpa dengan yang dicinta. Itu konsep itu belum saya pahami, teman-teman. Saya pikir, kenapa nih Hubabah kok ngomongnya gitu ya? Apa jangan-jangan punya kebencian gitu sama Salamah ini? Jadi dia meninggal, oh bagus dah meninggal. Hubabah kemudian nanya lagi gitu, kalau yang namanya ini, bin ini, kamu kenal? Terus dia bilang, itu juga udah meninggal Hubabah. Masya Allah, senengnya. Saya kapan ya? Ya Allah, ya Allah. Jadi sekalian yang saya muliakan, itu akhir Sya'ban. Hingga kemudian beberapa hari sesudahnya, malam Jumat pertama di bulan Ramadan, hanya kayak mungkin 10 hari, 11 hari dari hari saya berjumpa Hubabah Khadijah, kami dengar kabar Hubabah meninggal dunia. Hubabah Khadijah. Saya pun ikut bertakziah waktu itu, dan cerita ini saya dapat dari yang khidmah sama Hubabah. Ada seorang perempuan khidmah sama Hubabah dari masa kecilnya. Tinggal bersama dengan Hubabah sampai dia menikah, sampai dia punya anak. Dia suami sama anak-anaknya tinggal di rumah bawahnya Hubabah Khadijah. Hubabah Khadijah tinggal di rumah atas, bagian atas, dia tinggal di rumah bagian bawahnya. Hubabah yang perempuan yang tinggal di bawah rumahnya itu yang khadimahnya Hubabah, dia cerita. Dia bilang, saya nggak paham kalau maksudnya Hubabah Khadijah tadi malam itu mau meninggal, ya Allah. Saya kok benar-benar nggak ngerti ya. Hubabah itu tadi malam bilang, nanti kamu kalau habis selesai sholat, kami selesai sholat maghrib, dia bilang sama saya, nak kamu mau turunkan, mau buka puasa, makan malam sama suami dan anak-anak kamu? Dia bilang, iya Hubabah. Karena mereka buka puasanya kurma aja sama air, habis itu mereka sholat maghrib gitu. Habis sholat maghrib, perempuan ini turun ke bawah buat makan malam bersama dengan anak-anaknya dan suaminya. Dia bilang, nanti begitu adzan Isya cepetan naik ya. Soalnya hari ini saya mau pergi ke undangan. Mau pergi pesta. Baik Hubabah, sambil heran dia turun ke bawah, dia siap-siapin makanan buat suaminya dan anak-anaknya. Habis pas mereka makan dia bilang, Hubabah kok aneh ya. Dia bilang katanya hari ini mau pergi ke pesta. Siapa orang mau nikahin anak di bulan Ramadan kayak begini gitu. Tapi ya karena Hubabah yang bilang, Hubabah gak akan bohong kan gitu. Yaudah kalau gitu kamu cepet-cepetan deh. Begitu adzan Isya kedengeran, suaminya bilang biar saya yang rapiin, biar saya yang cuci-cuci piring. Kamu naik aja temenin Hubabah Khadijah mau sholat Isya. Dia bilang saya naik ke atas, Hubabah Khadijah lagi di kamar mandi. Pas keluar pakai baju baru yang beliau siapkan untuk lebaran, itu udah dipakainya, wangi, cantik, habis dari kamar mandi, udah wudu, udah mandi gitu. Habis keramasan, udah cakep banget lah gitu. Hubabah beneran mau pergi ke pesta. Pestanya siapa Hubabah bulan Ramadan seperti ini? Hubabahnya kasih isyarat untuk diam karena beliau mau sholat sunnah. Tahiyatul wudu ya, sholat sunnah wudu dulu gitu. Beliau habis selesai sholat sunnah wudu, dia nanya lagi, Hubabah mau pesta siapa Hubabah? Hubabahnya diem aja. Dia bilang, yuk kita harus cepet-cepet nih. Sholat qobliyah Isya, sholat Isya, habis selesai sholat Isya, zikir-zikir, sholat ba'diyah Isya. Yuk kita terawih, kita mesti cepet-cepetan terawih. Sholat terawih 20 rakaat, habis itu sholat witir. Dia bilang biasanya Hubabah tuh kalau witir cuma 8, nanti yang 3 dibikin sebelum subuh. 3 rakaatnya. Tapi yang kali ini witir 11-11-nya dikerjakan malam hari itu.
Saya pikir Ubaba mungkin takut nggak keburu atau apa, tapi saya mau bertanya juga nggak ini gitu. Habis selesai sholat witirnya, saya nanya lagi, Ubaba mau pergi ke pesta nih Ubaba, beneran, kemana Ubaba? Dia bilang, kata Ubaba, yuk kita hatamin Quran dulu. Saya sudah hatam sekarang ini Al-Qurannya, mari kita baca doa hataman Quran nak, biar diistighfarkan sama 70.000 malaikatnya Allah, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Dia bilang, dia pun Ubaba baca nih dari surat Ad-Duha ke bawah selesai semuanya, sampai kemudian baca doanya hataman Quran, ya, yang panjang itu ada namanya fusul tuh, bacaan hataman Quran. Selesai sampai sampai bacaan doanya selesai semuanya, Ubaba kemudian berdiri, senyum, kemudian bilang, sekarang nih saya mau berangkat, seneng banget gitu kelihatannya. Dia bilang, waktu Ubaba bilang kayak begitu, saya langsung melongok ke jendela luar gitu. Saya pikir mungkin ada mobil yang nungguin di sana gitu. Saya lihat nggak ada mobil, nggak ada apa. Memang aneh juga kalau Ubaba bilang menuju pesta gitu. Karena selama ini kalau ada pengantin, itu nggak bisa ngarep Ubaba Khadijah datang. Justru pengantinnya yang dibawa ke rumahnya Ubaba Khadijah. Dari mulianya beliau sebagai seorang perempuan, teman-teman saudaraku sekalian, sampai kalau ada pengantin pengen dapat berkahnya Ubaba Khadijah, bukan Ubaba Khadijahnya yang datang ke acara pesta mereka, pengantinnya yang dibawa ke rumahnya Ubaba Khadijah buat dapetin doa gitu. Ulama tuh kalau datang ke sana, mereka pasti akan nyari keberkahan dari Ubaba Khadijah ini gitu. Dia bilang, saya lihat Ubaba Khadijahnya masuk kamar, saya ikutin. Terus saya bilang, Ubaba, katanya mau pergi ke undangan pesta gitu. Kata Ubaba, iya nih nak, sekarang saya pergi. Beliau kemudian naik ke atas tempat tidur, beliau mulai untuk baca, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya samperin beliau, Ubaba katanya mau pergi, sekarang saya mau pergi. Ubaba mau ke undangannya siapa? Ubaba bilang, saya mau pergi ke undangan Allah. Dia bilang, saat Hubabah sebut Allah, pahamlah saya bahwa Hubabah nih dari tadi nih rupa-rupanya sudah diberitahu. Memang ada ustazah orang sebelum meninggal itu dia udah diberitahu. Hampir semua teman-teman, hampir semua para walinya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggal dunia kecuali sesudah mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan tepatnya, jam berapa, menit berapa mereka akan meninggal dunia. Gak usah khawatir. Jangan kamu kira kita di atas muka bumi ini sama semua tempatnya. Enggak ada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi tahu kepada mereka hal-hal yang tidak diberitahu kepada orang awam semacam kita. Karenanya memang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi cinta dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah segala yang kamu perlukan. Sebab kau udah cinta dan dicinta Allah Subhanahu wa taala, tak ada lagi yang kamu perlukan. Seperti mana para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala yang saya ceritakan ini, teman-teman saya sekalian. Hubabah kemudian bilang, Allah telah mengundang saya. Nah, dia bilang, baru paham saya kalau maksudnya Hubabah adalah meninggal. Saat itu juga saya pun segera pegang tangannya, saya bilang, Hubabah jangan pergi. Nanti saya sama siapa? Hubabah jangan pergi, Hubabah jangan pergi. Hubabah sembari tersenyum berkata, nah saya sudah begitu lama merindukannya. Saya sudah sangat lama menginginkannya. Dia bilang, dan dari senyumnya Hubabah, kemudian leganya hatinya, rasa senengnya mau meninggal dunia, sampai bikin saya jadi, ini kayaknya meninggal barengan Hubabah Khadijah enak nih. Saya kemudian bilang, kalau gitu bawa saya juga bersamamu Hubabah. Kalau gitu saya mau ikutan juga. Hubabah senyum lagi kemudian berkata pada saya, nah setiap orang punya waktunya masing-masing. Kamu belum datang waktunya. Biarkan saya yang pergi sekarang menuju Allah Subhanahu wa taala. Hubabah kemudian bilang sama saya, sampaikan salam saya kepada semua orang nanti yang datang. Saya meminta maaf kepada mereka dan katakan kepada mereka juga, jika mereka ada salah sama saya sudah memaafkan mereka semua. Beliau kemudian melihat ke atas, tersenyum lebar dan berkata, La ilaha illallah Muhammad
Rasulullah kemudian meninggal dunia. Pecinta saat hidupnya nggak sama dengan yang nggak cinta sama Allah. Saat matinya juga nggak sama. Semua orang mati, teman-teman. Semua orang akan mati. Akan tetapi matinya pecinta dengan bukan pecinta nggak akan pernah sama. Dan kamu tidak punya kesempatan lain untuk menuju kepada cinta Allah selain di sini. Sekarang, saat kamu masih ada di atas muka bumi ini. Nggak ada waktu lagi kamu untuk bisa deketi Allah hingga kemudian meraih cintanya, meraih keridhaannya, kecuali saat sekarang ini. Saat kamu berada di atas muka bumi ini. Kamu nggak bisa, ya udah dah, saya nanti aja dah deketin Allahnya. Saya cinta sama Allah ntar aja dah. Kalau umur saya udah 60-an tahun. Kamu tahu apa tentang urusan umur? Allah itu, kita nggak pernah tahu di kali yang keberapa saat kita datang padanya dia akan membukakan kepada kita pintu. Maka sisa hidupmu, jadikanlah dirimu terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya. Hingga suatu saat nanti ia berkenan membukakan pintu itu untukmu. Seperti katanya Imamul Haddad, lam azal bil babi waqif, farhaman rabbi wukufi, wa biwadil fadli akif, fa'adim rabbi ukufi. Saya akan terus-terusan berdiri di pintumu ya Allah, hingga engkau berkenan untuk menyayangiku. Dan kesian kepadaku, engkau berkenan membukakan untukku pintu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih kita punya sisa umur, nggak tahu berapa lama lagi nih umur kita akan datang, umur kita akan pergi, umur kita akan tiba waktunya berakhir. Saudariku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi menujunya pasti. Jika kamu hidup dalam jalan cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu pun akan mati sebagai seorang pecinta. Dan jika kamu sepanjang hidup di dunia hanya sibuk dengan urusan dunia, menurutmu dengan apa kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya pecinta yang akan dibukakan pintu oleh sahibul bait dengan perasaan penuh sukacita. Selain dari mereka, belum tentu dibukakan pintu. Saudaraku sekalian, dan kalau saat kamu meninggal dunia, Allah tidak berkenan untuk membukakan pintunya kepadamu, ke pintu siapakah kamu akan menuju? Kita punya kesempatan, masih diberi kesempatan untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar layak menjadi seorang hamba yang dicinta olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian, saya akan sampaikan kepadamu kalau kamu tanya, Ustazah gimana sih caranya biar jadi orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekurangnya ada 5 tangga yang kamu mesti naikin. Tangga yang pertama teman-teman, namanya tangga taubat. Namanya tangga taubat. Taubat itu semacam mandi, membersihkan diri dari dosa-dosa. Bukan artinya taubat itu mandi, bukan. Semacam itu, membersihkan diri gitu. Taubat itu ngebersihin diri dari dosa-dosa dengan cara nggak ada di dosa-dosa itu lagi. Sama kayak kamu saat mau pergi misalnya ke rumah seseorang yang sangat kamu muliakan, tapi kamu sebelum datang ke rumah orang tersebut sangat kamu muliakan, sangat kamu harapkan, gitu ya. Kamu sebelum datang ke rumah dia tuh, kamu terjatuh di got, kamu terjatuh di kubangan lumpur. Kamu kena becekan,
Misalnya, kamu turun dari kendaraan, kemudian kamu terjatuh, terpleset, kemudian badan kamu kotor. Adakah kiranya kamu tetap pergi kepada orang yang kamu muliakan itu, atau kamu ganti baju dulu, bersih-bersih dulu? Bersih-bersih dulu. Sebab kalau kamu datang dengan kotor-kotor seperti itu di pintu yang sangat kamu muliakan, yang sangat kamu hormati tersebut itu, bisa jadi kamu gak akan dibukakan pintu. Bau kayak begitu, kotor seperti itu, udah gak jelas nih rupanya, jatuh ke got ya, jatuh ke kubangan gitu. Apalagi kalau kubangannya isinya kotoran-kotoran, tentu kan gak akan dibukakan pintu gitu. Pulang dulu, bersih-bersih dulu. Itu yang namanya taubat. Kamu mau meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berhentilah dari berbuat dosa. Ucapkan tidak untuk semua jenis dosa. Adik-adik yang masih pacaran, kamu pengen nyari cintanya Allah, dek, gak ada cara lain kecuali dengan kamu tinggalkan pacarmu tersebut. Datang padanya, bilang, halalin atau putusin. Kan begitu? Kalau dia mau halal, yaudah ayo gitu. Tapi kan saya belum siap nikah gitu. Ya kalau gitu kita putus. Ya kan begitu ya? Kamu terlalu berharga, dek, untuk bisa jadi mainan sesuatu yang haram. Kamu kalau terus-terusan seperti itu, kamu jadi mainannya setan. Mau kamu jadi mainannya setan? Kamu mau nyari cintanya Allah, tapi kamu jadi mainannya setan gitu. Setan buat gangguin hati laki-laki pakai kamu gitu. Kamu jadi mainannya setan. Begitu rendahnya kah dirimu? Tidak, tentu saja. Kamu jauh lebih berharga daripada itu, maka tinggalkan. Adik-adikku sayang, tinggalkan. Ustazah, saya nggak tahan Ustazah. Saya udah niat nih, saya mau putus hari ini, saya nggak mau dosa. Saya nggak mau dosa gitu. Tapi begitu ngelihat muka dia Ustazah, leleh hati saya. Saya nggak jadi mutusin dia. Gimana nih Ustazah? Kamu perlu kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Cobalah bangun nanti di waktu malam. Sholatlah beberapa rakaat dari sholat sunnah, tahajud atau sunnah witir. Sholatlah dengan sholat taubat. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku tak mau ya Allah datang kepadamu dalam keadaan engkau murka padaku. Dan aku tahu ya Allah, selama ini aku masih mengerjakan hal-hal yang engkau murkai ya Allah. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Tanpa hidayah dan taufik darimu, bantulah aku ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Jangan biarkan diri ini terus-terusan berlumuran dosa dan noda ya Allah. Tolong hambamu ya Allah. Nangis dek. Minta sama Allah. Allah tuh kalau diminta bakal ngasih. Orang minta dunia aja, padahal Allah gak suka loh. Allah gak cinta sama dunia, Allah gak suka sama dunia. Aduh, katanya Nabi Muhammad, dunia ini musuhnya Allah. Tapi ada orang minta sesuatu yang Allah gak suka, Allah kasih. Apalagi kamu minta hidayah, apalagi kamu minta ampunan, apalagi kamu minta rahmatnya Allah, mintanya cintanya Allah. Itu adalah sesuatu yang Allah sangat mencintainya, Allah sangat menyukainya. Ketika kamu memintanya, Allah pasti bakalan kasih. Percaya saya. Dengan syarat kamu minta. Allah itu suka melihat hamba-hambanya yang meminta. Karenanya perlu bagimu untuk minta jalan hidayah, minta biar bisa ninggalin dosa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jauhkan saya dari dosa ya Allah. Buat ibu-ibu, buat siapapun juga, jika kamu merasa sulit untuk meninggalkan satu dosa, misalnya dosa riba, utang mulu, panci yang kemarin belum lunas, udah utang lagi sekarang, ya.
utang baju sekarang, utang apa lagi gitu, utangnya pakai riba. Kamu tahu itu suatu yang tidak baik, suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun udah niat berulang kali, saya nggak mau utang lagi, saya nggak mau utang lagi gitu. Kalau ada orang jualan lagi, beli lagi, utang lagi gitu, ya Allah, ini kok hati lemah sekali ini ya terhadap urusan kreditan, misalnya gitu. Kamu pengen kekuatan hati, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Urusan besar, urusan kecil, terutama urusan meninggalkan dosa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mampukan saya meninggalkannya ya Allah, mampukan saya meninggalkannya ya Allah. Teman-teman saya sekalian, nanti sama Allah dibantuin. Nanti sama Allah dibantuin. Kamu jadi ngerasa yang ternyata alhamdulillah bisa juga nih gitu. Dah tuh teman-teman saya sekalian, taubat yang nomor 1. Tinggalin perbuatan dosa, nyesel sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan biarkan saya berada dalam jalan salah ya Allah. Tetapkan saya dalam jalan-Mu ya Allah. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2, teman-teman saudaraku sekalian, habisnya taubat kamu mesti berilmu, belajar. Alhamdulillah sekarang ini kan mau belajar gampang nih. Tinggal buka YouTube gitu. Tinggal buka Instagram, asal jangan nyarinya yang nggak benar. Mau nyari apa aja kan ada gitu kan, belajar. Tapi kamu mesti kenali dulu siapa yang kamu belajar darinya. Nyarinya ulama yang punya silsilah ilmu sambung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuan bergurunya dari siapa, dianya berguru dari siapa, terus seperti itu. Kemudian pegang erat-erat, nggak usah pakai bingung-bingung. Ikuti aja gitu, pelajari aja. Ustazah, apakah harus ada kayak ketemu baiat, saya gurumu, saya muridmu? Enggak perlu seperti itu. Saya bahkan kepada guru-guru saya enggak pernah seperti itu. Enggak pernah yang saya datang kepada guru saya terus bilang, akui saya sebagai muridmu gitu, atau kita baiat gitu ya, enggak ada. Enggak ada seperti itu. Kami ikut pada apa yang beliau sampaikan gitu kan. Kami pegang apa yang beliau sampaikan kepada kami. Dan insya Allah dengan cara itu kita bisa diakui tidak hanya di dunia, akan tetapi juga sampai di hari akhirat nanti dari para ulama-ulama kita. Saya bahkan pernah dengar dari Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan bahwa kedekatan murid dengan gurunya bukan terukur dari banyaknya salaman, banyaknya kita ngabisin bekas minumannya misalnya, atau tangan beliau pernah ditaruh di atas kepala kita, ditaruh di dada kita gitu ya. Enggak, bukan dari hal-hal yang seperti itu. Bukan dari hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi Allah ngelihat bagaimana hatimu mencintai dia dan bagaimana hatimu sami'na wa ata'na terhadap apa yang beliau sampaikan. Kita dengar dan kita patuhi. Kita dengar dan kita patuhi. Amalkan dalam kehidupan, gitu ya. Kalau seperti itu kamu benar terhadap seseorang, maka insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai murid-murid dari orang tersebut hingga nanti hubungan ini bisa panjang sampai ke akhirat. Insya Allah. 1, taubat. Yang kedua, ilmu, karena ibadah perlu ilmunya. Yang ketiga, takwa teman-teman. Apa itu takwa? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagian dari takwa juga, pastikan makanan, minuman yang masuk dalam perutmu adalah makanan dan minuman yang halal. Jangan berani-berani sama yang bukan hakmu. Walaupun kelihatannya itu kayak milikmu, kamu makan enak kelihatannya, sejatinya di dalam perutmu ia akan menjadi energi negatif, mencegahmu dari berbuat taat dan mengajakmu selalu berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Katanya seorang syekh Asyibli, beliau mengatakan, man akalal halal ata'at jawarihu syam aba, wa man akalal haram asat jawarihu syam aba. Siapa yang makanannya halal, anggota tubuhnya akan mudah berbuat ketaatan, mau atau tidak mau. Dan siapa yang makanannya haram, maka anggota tubuhnya akan berbuat kemaksiatan dan dosa-dosa, mau atau tidak mau. Dan yang keempat, ada 5 semua tangganya nih. Yang pertama tadi tangga taubat. Yang kedua tangga ilmu, kamu harus ngerti ilmunya untuk beribadah kepada Allah tuh.
yang benernya seperti apa, caranya sholat, caranya wudhu, caranya puasa dan lain sebagainya harus sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Yang ketiga adalah jalan takwa harus kamu tempuh, laksanakan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, teman-teman saudara sekalian, pengen jadi hamba Allah yang dicinta, hatimu bersihkan. Jangan biarkan hatimu ada kebencian terhadap siapapun. Jangan. Kamu susah buat dicinta sama Allah kalau hatimu masih punya kebencian terhadap siapapun. Jadi, jangan ada pengecualian dalam hatimu untuk kamu maafkan. Saya sih maafin ya semua orang kecuali dia tuh. Seumur hidup saya nggak akan pernah maafin dia. Di dunia sekalipun saya maafin, di akhirat nanti saya akan tuntut dia di hadapan Allah. Ini ya sama orang-orang yang suka bilang, ntar di akhirat saya akan beginiin dia, saya akan begituin dia. Saya mau tanya nih sama orang yang suka ngomong begitu, kamu kapan diangkat jadi panitia akhirat? Sejak kapan kamu diminta kolaborasi sama malaikat Malik, sama malaikat Ridwan? Kamu sama dia sama-sama makhluknya Allah, sama-sama akan diadili di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi tempat dia lebih mulia di sisi Allah. Bagaimana mungkin kamu akan menyeret dia atau menuntut dia atau memberhentikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak punya hak apa-apa. Dan teman-teman saudara sekalian, sebenarnya kalau kamu lagi marah sama seseorang, kemudian rasanya kayak kamu nggak bisa maafin dia, kayak rasanya tuh yang, aduh, ini terlalu menyakitkan nih buat saya nih, terlalu menyakitkan buat saya tidak akan memaafkan dia gitu. Itu sebenarnya adalah cara Allah untuk mengingatkanmu betapa sebenarnya dosa-dosamu juga tidak termaafkan di sisinya. Allah tuh kamu bilang, gimana? Kamu gak mau maafin dia? Selama ini kamu berbuat dosa kepadaku, aku pun juga bisa saja tidak memaafkanmu. Teman-teman saudaraku sekalian, sebab tidak ada orang berbuat apapun di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan sepengetahuan Allah. Dan itu adalah pelajaran bagimu. Ketika ada orang berbuat salah padamu, pelajaran bagimu bahwa kamu pun selama ini juga dapat berbuat kesalahan yang sama. Dan bahwa sebagaimana orang itu sebaiknya kamu maafkan, bukankah kamu juga selama ini berharap Allah memaafkan kesalahanmu? Maka maafkan. Siapapun saja yang pernah berbuat salah kepadamu, maafkanlah dia. Man afa ufi, siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan mudah untuk memaafkan kesalahan dia. Dek, jangan mau-maunya menaruh kebencian dalam hatimu kepada siapapun. Hatimu terlalu berharga. Ia adalah barang paling mahal yang kamu punya, teman-teman. Jangan taruhkan yang kotor-kotor dalam hatimu. Jangan taruhkan yang menjijikkan dalam hatimu. Jangan taruhkan yang berbau amis, berbau pesing, berbau bangkai. Jangan. Kebencian kamu terhadap siapapun seperti itu. Itu sama aja. Ruangan paling indah nih kamu mau pakai buat kamar pengantin, masa kamu akan taruh di situ kotoran ayam? Masa kamu akan taruh di situ kotoran sapi misalnya? Gak ada, tentu saja jangan. Buang jauh-jauh keluar halaman rumahmu itu, belakang halaman rumahmu itu. Kalau ada orang berbuat salah kepadamu, buang jauh-jauh darimu, lupakan begitu aja. Sebagaimana dia berbuat salah padamu, kamu pun juga mungkin untuk berbuat salah. Atau gini Ustazah, biarkan Allah nanti yang akan membalas. Nggak usah. Kamu jangan melibatkan Allah urusan balas membalas. Itu biarkan jadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah. Akan selalu ada karma dalam kehidupan ini. Dia berbuat salah sama saya, nanti dia akan dibalas sama Allah. Kamu gak mikir ucapanmu itu bisa jadi juga yang sekarang terjadi ini adalah karma untukmu karena kamu pernah berbuat salah di masa yang lalu. Betul?
Jadi jangan biarkan kebencian mengotori ruang hatimu, sehingga hatimu pantas untuk diturunkan cintanya Allah. Kemudian tangga yang terakhir, kalau kamu ingin menjadi seorang yang dicinta dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, cintailah para kekasih-kekasihnya. Di sanalah Allah bertahta. Kata Rumi, jangan kau kira masjid itu hanyalah sebuah bangunan di mana Allah disolati di sana. Masjid yang sesungguhnya adalah hati para wali, hati para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah bertahta. Kalau kamu ingin menjadi seseorang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, deketilah para kekasih-kekasihnya. Deketilah para ulama-ulama, cintailah mereka. Dan kalau bicara tentang manusia yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak ada manusia lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketilah Nabi Muhammad, cintailah Nabi Muhammad, rinduilah Nabi Muhammad. Sangat mungkin hatimu menjadi hati yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. 5 hal tersebut jika ada pada dirimu, kamu naiki tangga taubat. Kamu pun belajar dan cari tahu tentang bagaimana ilmu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah. Kemudian kamu tempuh jalannya sesudah kamu mengerti ilmunya. Dengan kamu menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan semua perintah Allah, sholat gak pernah tinggal, auratnya ditutup, jauh dari segala dosa-dosa, jagain makanannya, jangan pernah ada makanan haram masuk dalam dirimu. Kemudian yang keempatnya, hatimu kamu bersihkan dari segala kebencian, hatimu kamu bersihkan dari hasud, dari riya, dari ujub dan lain sebagainya. Kemudian yang kelimanya, kamu cintai para kekasih-kekasih Allah, terutamanya kamu cintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelima hal tersebut jika kamu lakukan, hatimu layak untuk Allah Subhanahu wa taala meletakkan cintanya kepadamu. Dan ketika Allah sudah mencintaimu, teman-teman sekalian, dengarkan hadisnya. Ketika Allah cinta kepadamu, innallaha idza habba abdan nada Jibril. Allah apabila mencintai seorang hamba, dia akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan ibn fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan bin fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril memanggil kepada penghuni langit. Di sana ada malaikat Mikail, sang pembagi rizki. Di sana ada malaikat Raqib Atid yang mencatat amal perbuatanmu. Di sana ada malaikat Israil yang mencabut nyawa manusia. Di sana ada malaikat-malaikat atas langit sana. Bahkan ada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, rohnya berkumpul di atas langit sana. Malaikat Jibril memanggil, ya ahlas sama, innallaha uhibbu fulan ibn fulan fahibbuh. Wahai penghuni langit, Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Mikail pun mencintai dia, malaikat Israil pun mencintai dia. Kalau nanti dicabut nyawanya, malaikat Israil akan pelan-pelan mencabutnya dengan penuh rasa cinta. Malaikat-malaikat semua cinta padanya, termasuk roh para nabi-nabi, termasuk roh para wali-wali, cinta kepada orang tersebut. Tsumma yudha lahul qubulu fil ard. Kemudian Allah letakkan rasa cinta tersebut, rasa penerimaan di hati hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Sehingga orang soleh-solehah ngelihat dia, cinta aja. Begitu asal lihat aja udah langsung cinta gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangankan orang terdekatnya, bahkan yang jauh-jauh pun begitu lihat langsung cinta. Apalagi suamimu, kalau kamu dicinta sama Allah, Allah akan dengan mudah menjadikan suamimu mencintaimu. Dia mau atau dia tidak mau, secara paksa Allah jadikan hati suamimu mencintaimu. Hati anak-anakmu, Bu. Kalau kamu dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, anak-anakmu enggak usah kamu sering-sering kasih nasihat. Enggak usah kamu sering-sering bilang, "Nak, mama adalah ibumu, surgamu ada di bawah telapak kakiku." Enggak usah. Enggak usah sering-sering ngingetin anak
tentang hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Anakmu akan mencintaimu setengah mati. Mau atau dia tidak mau. Kenapa begitu? Allah yang meletakkan rasa cinta di hati anak-anak tersebut kepada ibundanya yang telah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu sudah meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, kamu tidur dan Allah mencintaimu. Kamu masuk kamar mandi dan Allah mencintaimu. Kamu pergi dan Allah mencintaimu. Kamu keluar rumah dan Allah mencintaimu. Kamu duduk di tempat ini dan Allah mencintaimu. Sehingga rahmat Allah diturunkan atasmu dan mengalir kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Keberadaanmu bisa menjadi tempat turunnya hujan rahmat Allah di atas muka bumi dan mencegah bala bencana turun di atas muka bumi ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, sebab jika itu kita dapatkan akan memenuhi semua kebutuhan kita terhadap cinta dari siapapun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.